Gempar Veronika Tan dipanggil Prabowo. Aduh, bisa jadi menteri ini. Tentu saja membuat Ahok begitu sangat tidak bisa tidur kalau Veronika Tan dijadikan menteri Prabowo Gibran. Dan inilah saat wawancara dengan wartawan. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi tentang apa, Bu? Ya, mungkin beliau, ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok malam dong, Bu. Ya. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu, kemudian ada informasi hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Masih banyak yang lain. Itulah Veronika Tan, mantan istri Ahok yang dipanggil Prabowo Subianto, diminta untuk mengurusi ibu-ibu dan anak ya. Dalam hal ini apakah Menteri PPA? Kita tunggu saja pengumuman Prabowo Subianto terkait hal itu. Ya, luar biasa kalau saja memang Veronika Tan dijadikan Menteri Prabowo Subianto, tentu saja membuat Ahok begitu sangat keki, dikarenakan Ahok telah menghina Gibran tidak bisa bekerja. Ahok dengan lantang telah menghina Pak Jokowi, termasuk juga dengan Gibran yang dikatakan tidak bisa bekerja. Dan akhirnya Ahok begitu kewalahan ketika ditanya wartawan. Ya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Pernyataan Bapak yang kemarin soal itu, yang soal Pak Jokowi itu bisa kerja itu katanya Bapak harus periksa otak lagi, kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nerusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itulah Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang tidak bisa menjawab atau kehabisan kata-kata atas pernyataan dirinya yang mengatakan kalau Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hotman Paris saja sampai mengomentari mengenai pernyataan Ahok yang mengatakan Pak Jokowi tidak bisa bekerja. Yang mulutnya ember mengatakan kalau mau tahu karakter seseorang kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur koar-koar mulutnya ember masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan koar-koar masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Ahok. Kenapa secara tiba-tiba Ahok diaktifkan di akhir masa kampanye?
sudah pasti tujuannya untuk mengambil hati minoritas, terutama kalangan Tionghoa. Karena untuk mayoritas tidak mungkin mereka memakai Ahok karena dia divonis pengadilan gara-gara mulutnya yang menyakiti hati sebagian mayoritas, golongan mayoritas. Nasihat saya kepada para pengusaha, para etnis Tionghoa yang hidup dalam dunia bisnis, kalian butuh tokoh pimpinan, kalian butuh tokoh politik, tokoh penyelenggara negara yang damai, yang tidak menimbulkan kontroversi, yang tidak tuduh sana sini. Jangan terulang lagi nanti seperti dulu demo terhadap oknum tersebut karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Ya, bisnis kalian membutuhkan pimpinan yang silent tapi bekerja, bukan cuap-cuap dulu sana sini. Itu tidak bagus bagi bisnis kalian. Ya, itulah tadi pernyataan Hotman Paris Hutapea yang mengomentari pernyataan Ahok yang menghina Gibran dan juga menghina Pak Jokowi, otomatis adalah menghina Prabowo Subianto. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengomentari pernyataan Ahok yang menghina Presiden Joko Widodo tidak bisa bekerja. Saya mendampingi Pak Jokowi 2 periode. Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam hal ekonomi, penanganan COVID, kesejahteraan sosial, dan hubungan karena kerjanya Pak. Itulah pernyataan Airlangga Hartarto yang mengatakan kalau Pak Jokowi bisa bekerja bahkan setingkat dunia internasional. Sedangkan jawaban Gibran malah menyerahkan kepada masyarakat atas tuduhan Ahok yang mengatakan kalau Gibran tidak bisa bekerja, dan inilah pernyataan Gibran. Gibran bisa kerja. Pak Ahok sempat mengkritik soal kinerja Mas Gibran di Kota Solo, mempertanyakan kinerja Mas Gibran di Kota Solo. Dan Oh ya silakan, itu kan warga yang menilai. padahal tahun 2021 Pak Ahok sempat memuji Mas Wali di Kota Solo saat beliau juga Sebelumnya memuji terus mengkritik. Iya. Oh enggak apa-apa. Biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami ya, kami terima. Tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja? Pak Ahok sempat mengkritik soal Dan inilah momen ketika Veronica Tan dipanggil ke rumah Prabowo Subianto. Tak pernah disebut masuk kabinet, Veronica Tan muncul di rumah Prabowo Subianto yang tentu saja untuk urusan menteri. Dan inilah para wartawan. Bahkan Ahoker begitu kecewa terhadap pernyataan Ahok yang menghina Gibran tidak bisa bekerja. Ahoker mendukung Prabowo Gibran karena kecewa atas pernyataan Ahok yang mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja, dan inilah pernyataan Ahoker. Ya. Sampai hari ini pun kami masih Ahoker. Namun kami kecewa kepada Pak Ahok berkaitan dengan masalah kampanye yang sudah diungkapkan oleh beliau berkaitan dengan masalah kedudukan Pak Jokowi yang menyatakan tidak bisa kerja, dan juga yang menyatakan Pak Prabowo itu orang yang emosional. Ini yang kita mesti sikapi sebagai Ahoker. Dan tentunya karena kami ada di 02, itu juga tidak bisa Ahoker itu diklaim sebagai ada di 03. Ya. Dan kaitan kenapa kami ada di 02, ini gak lepas daripada peran Pak Jokowi yang memerintahkan kami untuk tegak lurus kepada beliau. Dan dalam tegak lurus itu Pak Jokowi sudah menentukan sikap untuk mendukung Pak Prabowo. Kami sebagai orang-orang yang ada di tegak lurus, kami ikut kepada Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon, kata-kata kasar, ungkapan-ungkapan yang menurut saya tidak beretika, itu tidak perlu lagi diungkapkan. Ini kita lagi demokrasi, lagi pesta demokrasi.
gagasan-gagasan, wawasan-wawasan kebangsaan itu yang dikedepankan. Bukan menghujat orang, bukan mencaci maki orang. Ya, ingat besarnya Pak Ahok itu berkat Pak Jokowi. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi nggak bisa kerja, ini menurut saya luar biasa. Karena kenapa? Dunia mengakui, dunia begitu kagum dengan Pak Jokowi. Ini sebagai bentuk bahwa Pak Jokowi bisa kerja. Pak Jokowi sudah membangun bangsa dan negara kita. Ya, kira-kira itu pernyataan kita. Dan sekarang kalau seandainya kami pun tidak diakui sebagai Ahoker, saya nyatakan hari ini juga saya mantan Ahoker. Ya, ini buktinya. Jangan juga ada orang-orang mengatakan Suhadi itu ngaku-ngaku. Ini saya berdarah-darah membelain Pak Ahok waktu 2017. Ya. Artinya nggak semua Ahoker itu ke 03 gitu Pak? Ya, tidak semua Ahoker itu lari ke 03. Justru kalau saya hitung dari data yang ada, lari ke 02 itu cukup besar dan terus bermigrasi ya dari 03 menjadi 02 gitu ya. Dan saya katakan Ahoker itu ikon, bukan hak pribadi seseorang. Ya, karena ikon siapapun boleh sepanjang memang pernah mendukung Pak Jokowi. Itulah Ahoker yang begitu kecewa sekali terhadap pernyataan Ahok yang menghina Prabowo, Pak Jokowi dan Gibran, katanya tidak bisa bekerja. Dengan kenyataan seperti ini, di mana Prabowo Subianto lebih memilih istrinya, mantan istrinya Ahok, yakni Veronika Tan menjadi menteri, itu adalah tamparan keras buat Ahok.